di hari-hari ya biasa yang 23 capstone, yang dua mau yudisium ya. Jadi ini kita sedikit review tentang kuliah dadakan tentang teknik pengolahan isyarat digital. Tapi karena kita di biomedis, nama mata kuliah itu ganti jadi teknik pengolahan isyarat biomedis. Nah, di kelas IUB kita biasa menjelaskan dengan biomedical signal processing. Nah, seperti apa kuliah ini? Kita ingin review dulu ya, sebelum nanti saya juga jelaskan ada pergantian kurikulum. Nah, sebelum masuk ke kuliah, ini saya sampaikan di beberapa kelas ya, bahwa kita tuh nggak ingin tagline itu muncul terus di bangsa kita nih, Indonesia gelap. Nah, kenapa gelap? Karena kita nggak punya inovasi. Jadi mau nggak mau kita harus punya inovasi dan kita sadar buat apa kita kuliah. Ya. Dan mohon kesadarannya, kita kuliah di sini bukan karena gaya-gayaan, tapi karena pengen tahu apa yang bisa kita lakukan untuk masa depan. Nah, saya sampaikan LO dari mata kuliah ini. Yang pertama, kita pengen belajar tentang Z transform. Apa itu? Ya, pada dasarnya Z transform adalah turunan dari isyarat sistem. Nah, jadi kalau nanti ada ranah analog di kuliah ini, kita akan bicara ranah digital. Nah, Z transformnya itu di ranah digital. Kemudian kita akan analisis karakterisasi dari stabilitas, frekuensi, kemudian kausalitas, kemudian ada juga properties yang penting untuk pengolahan sinyal. Nah, selain itu ada analisis terhadap discrete time system, sistem discrete, dan juga ada pengolahan sinyal dengan Fourier transform, transformasi Fourier. Nah, kalau mau lebih advance lagi, ada mata kuliah pengembangan namanya wavelet transform atau transformasi wavelet. Nanti kita coba singgung dikit-dikit ya. Nah, bagi teman-teman yang pengen referensi buku, ini bisa akses beberapa referensi yang saya cantumkan. Ada Proxys, ada Digital Signal Processing, ya, sama pengarangnya. Kemudian ada Introduction to Digital Signal Processing dari McGraw-Hill, ini nama penerbit ya. Dan jangan khawatir, di kelas ini semuanya open source. Jadi nanti PPT saya bagi dan ada properties yang bisa kalian bawa ya. Misalnya kalkulator, mau bawa tablet boleh, air minum wajib, biar otaknya terisi dengan cairan ya. Dan juga seperti biasa di kelas saya ada resume ya. Jadi nanti tolong resume, deadline-nya hari Sabtu jam 20 sampai 21 malam. Jadi ingat-ingat ya. Maaf, marah, oke? Oke, kemudian nanti juga ada kuis ya. Seperti biasa nanti disiapkan Mas Dava. Kuisnya di mana? Nah, di sini. Nanti bagi yang mau ikut kuis, ikut elok dulu. Scan QR code ini. Scan, biar nggak lupa. Ya. Baik, capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mengembangkan solusi keteknikan, yaitu Development of Engineering Solution. Yaitu harapannya setelah mendapatkan mata kuliah ini, mahasiswa mempunyai kemampuan untuk identifikasi dari masalah rekayasa dan menggunakan pendekatan sumber daya, peralatan yang sesuai untuk memecahkan masalah rekayasa yang kompleks dan juga aktivitasnya, sehingga semuanya akan terukur ke dalam CPL. Nah, di sini sudah kita rancang, saya dan Bu Indah sebagai dosen pengampu. Ada tugas, ada proyek, ada kuis, dan UTS UAS. Masing-masing ada persentasenya ya. Jadi tolong diperhatikan, UTS, UAS itu beda persentasenya. Saya akan mengajar sampai sebelum UTS, kemudian asesmen tertinggi pada UTS. Sedangkan Bu Indah, asesmen tertinggi pada proyek. Nah, jadi tolong diperhatikan supaya bisa mengira-ngira dan mempersiapkan strategi terbaik gitu ya. Kemudian ini adalah rencana pembelajaran. Kita akan masuk di sesi pertama ya, tentang pengenalan sinyal biomedis, klasifikasi, kemudian tentang bagaimana metode mengakuisisi sinyal biomedis. Nah, kemudian di minggu kedua kita akan masuk ke sampling teori. Kemudian ada LTI system, ada discrete time LTI system, dan korelasi. Nah, masing-masing mirip, ada kuis dan ada resume setiap akhir pekan ya, dan ada materi yang nanti akan dibagikan sebelum UTS dan UAS, jadi jangan khawatir. Nah, di pekan ketiga kita akan masuk ke Z transform, propertiesnya, kemudian rasional atau perbandingan Z transform,
Dan karena ini materinya cukup banyak, jadi Z transform akan dibagi menjadi 2 sesi ya. Yang tadi Z transform yang pertama dan yang ini Z transform yang kedua pada sesi keempat. Sesi yang kelima kita mulai analisis frekuensi domain. Jadi analisis pada domain frekuensi dengan karakteristik LTI system atau sistem linear time invariant. Kemudian di sesi 6 ada analisis juga tentang domain frekuensi, namun ada tambahan pembuatan filter digital. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana menginversi sebuah sistem, kemudian melakukan dekonvolusi. Dan yang terakhir, kita akan masuk kepada review, discrete time, kemudian Z transform, dan analisis frekuensi domain. Dan semuanya ada kuis ya, jadi hati-hati, setiap pertemuan, setiap pekan pasti ada kuis untuk menguji seberapa paham mahasiswa dalam memahami mata kuliah ini. Selain itu saya ingin menjelaskan supaya kita lebih mantap lagi menjalani kurikulum ini. Meskipun ini kurikulum lama, nah nanti perlu mengerti keterhubungan antar mata kuliah. Kita di mana? Kita ada di mata kuliah Teknik Pengolahan Isyarat Biomedis. Di mana harusnya D di mana D? D itu adalah turunan dari ilmu atau keilmuan isyarat sistem. Ya. Gimana Mas Alfon? Sudah gemetar? Isyarat sistem dapat apa? Lumayan. Ya gitulah Pak Faris itu. Isyarat sistem untuk kontrol ya, kendali robot ya. Tapi ya kita banyak ke signal processing dan ada 2 nanti di kurikulum baru. Jadi signal processing untuk 1 dimensi dan signal processing untuk 2 dimensi. Nah kurikulum baru nanti akan diupdate di semester selanjutnya. Jadi yang kena nanti angkatan 24. Udah lihat kan sosialisasinya? Udah. Oke. Oke, jadi ini kita setelah belajar ini harapannya bisa apa? Nanti bisa mengolah signal dari suatu alat medis, misalnya jantung, EEG, gastogram, atau sinyal yang berupa gambar 2 dimensi. Nah, ini kayaknya cocoknya kuliah ini untuk anak-anak kelas ya anak 2024 deh. Kenapa? Karena nanti akan tahu arahnya tuh kemana konsentrasinya. Ya kalau yang 2022 kayaknya untuk persiapan ambil S2 ya Mas ya. Oke. Nah jadi dari mana kita bisa mengatur mapping keilmuan kita? Signal processing. Ada beberapa konsentrasi ya. Ya salah satunya signal processing. Nah yang bisa diturunkan adalah di computer vision. Nah, dulu saya sama Pak Faris ini tim robot. Ya, saya bagi tugas ya, kita ada kompetisi sampai nasional. Oh, sampai Korea ya Pak Faris ya? Sampai Korea. Dan waktu itu ada IRC, International Robotic Contest 2012. Nah, saya di bagian step motion control, Pak Faris bagian computer vision. Jadi mas-mas mbak-mbak yang mau ambil computer vision, penting nih belajar signal. Biar tahu kausalitas, tahu misalnya filtering, misalnya bikin filter dari beberapa frame, namanya moving average. Nah, kemudian membuat suatu nilai baru dari masukan sebelumnya. Nah, setelah itu dari computer vision masuk ke biomedical imaging, yang mana kalau aplikasi di rumah sakit itu computer aided diagnosis. Nah, ini dilakukan oleh Mbak Ara sama Prof Hanung ya. Itu manfaat sekali nanti. Image processing bisa langsung hasil ke diagnosisnya. Bahkan kalau nggak salah Mbak Ara sampai 3 dimensi ya. Iya, luar biasa kan. Nah, kemudian ada keterhubungan antara mata kuliah engineering ini dengan yang ada di lab ini. Jadi lab ini mengajarkan tentang sesuatu yang berbau biomedis. Ada body measurement, ada cell sensing, ada blood flow. Salah satu manfaat signal processing nanti untuk pengukuran body measurement. Jadi apa yang perlu disiapkan dan mata kuliah pendamping apa yang perlu diambil ya? Tentu signal processing nggak bisa berdiri sendiri. Nah, kita bicara original signal seperti ini, kemudian kita masuk ke filter, kemudian dapat sinyal yang halus. Nah, untuk mendapatkan sinyal halus ternyata pendamping mata kuliah itu banyak. Ada elektronika sebagai analog interface. Jadi ada hardware-nya. Bagi yang nggak senang hardware, jangan anti-anti amat ya, karena hardware itu butuh. Ya. Kemudian ada bungkusnya nih, misalnya kita bikin suatu device, perlu bungkus.
Nah, bikin yang produk yang eye catching, yang fungsional gitu ya. Kemudian butuh ilmu tentang 3D printing. Setuju nggak? Butuh gaptek. Nah, kemudian ada dashboard bagi yang senang desain di interface, TI gitu ya, TIF. Nah, nanti aplikasinya misalnya ada signal analog, kita proses secara digital, kemudian kita kuatkan secara analog lagi. Gitu. Jadi dari analog diproses secara digital, kemudian keluarnya analog. Nah, ini kira-kira implementasinya supaya tahu gimana manfaat mata kuliah ini. Nah, kemudian ini adalah contoh cheat sheet. Apa itu cheat sheet? Contekan. Kalau ujian kita boleh bawa 1 lembar cheat sheet. Dan ini salah satu cutting kalian. Tulisannya luar biasa indah. Dan ingat, kita tidak kompetisi satu sama lain ya. Yang penting melewati batas bawah dari scoring ini. Jadi kalau satu kelas dapat A bisa, asalkan sampai 87. Di mata kuliah lain mungkin bisa ada yang 85, ada yang 80. Tapi saya kira rata-rata 85 ya. Agak berat 87. Makanya matematika dan fisika harus kuat. Baik, untuk sesi selanjutnya sekitar 10 menit kita akan belajar 4 hal ini. Yang pertama adalah apa itu sinyal biomedis. Yang kedua, bagaimana klasifikasinya. Yang ketiga, apa yang dibutuhkan untuk mendapatkan sinyal biomedis dan bagaimana memproses signal biomedis. Karena waktunya singkat, jadi kita akan singkat-singkat saja. Tidak semua materi bisa disampaikan. Ada pertanyaan sampai sini tentang kurikulum, kurikulum terbaru. Coba Mas Kevin, apa? Aman, Pak. Aman. Oke, tapi itu ya, nanti kurikulum baru namanya PICB, pengolahan isyarat dan citra biomedis. Nah, bagi yang mau ngulang, misalnya TPIB dapat nilai jelek nih, nah, nanti nggak ada lagi TPIB, ambilnya langsung PICB. Tapi kalau sudah ngambil TPIB, ya mau ngambil lagi boleh, cuma nanti nilai yang lama ke-replace dengan mata kuliah yang baru. Oke, kemudian kita masuk ke pengantar dulu ya. Apa itu sinyal? Ya, pada dasarnya kita ini menangkap sinyal secara real time dan secara analog dengan sistem sensor yang ada di tubuh kita. Apa sistem sensornya? Ada 5 ya, panca indera kita. Apa yang pertama? Mata, kedua lidah, ketiga kulit, keempat telinga, yang kelima hidung. Ya. Yang keenam normally nggak ada ya, tapi kecuali ada yang punya indera keenam. Tapi inilah sinyal analog yang bisa kita tangkap. Nah, sebagai engineer kita pengen mengolah sinyal analog itu menjadi sesuatu yang bisa digunakan. Misalnya cahaya nih, kita dapat membedakan warna tampak Meiji-ku, Hi-Bi-Ni-Yu. Ya, warna tampak ini kan sebenarnya gelombang elektromagnetik. Ya, disalurkan pakai foton-foton fisika. Nah, tapi ya tanpa piranti sinyal itu ya nggak akan bisa diolah. Nah, bagaimana kita mengolah sinyal tersebut untuk suatu kepentingan? Nah, berarti kita butuh pertama hardware system, yang kedua software system. Diingat-ingat Mas Arya yang mau tesis. Jadi kalau bicara tentang sistem harus ada hardware dan software. Ya. Tapi kalau nggak komplit ya kita sebut saja algoritma atau kita sebut saja software. Ya. Nah kemudian sinyal satu dimensi itu punya order. Ya. Ada yang satu dimensi ordernya itu seperti persamaan linear. Y sama dengan mx plus c. Kayak pelajaran SMA ya. Y sama dengan mx plus c. Kalau misalnya sinyalnya itu ordernya 2, berarti bentuknya kuadratik ya. Kuadratik seperti parabolik ya. Nah, kemudian ada yang ordernya 3 dan seterusnya. Tapi ada yang periodis. Nah, contohnya adalah sinyal sinusoidal. Nah, ini saya coba coret-coret. Kelihatan ya. Saya sambil duduk izin ya. Jadi misal kita punya satu sinyal periodis dengan persamaan apa waktu SMA kita tahu sinyal dari suatu gelombang gitu ya. Misalnya V ya. V sama dengan A sin omega T. Masih ingat? Nah, kita kenal di sini ada A
sebagai amplitudo. Setuju? Setuju. Kemudian omega apa? Omega merupakan representasi dari frekuensi dari apa itu 2pi f. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, oh omeganya diketahui 10, berapa frekuensinya? Bisa menghitung ya. Misalnya f sama dengan bagaimana? Hasilnya adalah omega per 2pi. Nah, kemudian untuk cari periode, bagaimana periode? Maka T sama dengan 1/f. 1/f. Hasilnya 2pi per omega. 2pi per omega. Mudah ya? Nah, representasi sinyalnya seperti apa? Nah, kita pakai sinyal warna merah biar menyala ya. Misal seperti ini. Nah, yang namanya amplitude itu tinggi puncaknya ya. Amplitude. Kemudian seperti adalah atau maksud saya periode adalah satu gelombang. Ini adalah 1P gitu ya. Kelihatan ya di layar ya? Kelihatan ya? Nah, berarti kalau misalnya saya tanya F-nya sama dengan 100 kHz, maka T-nya berapa Mbak Salma? 1/100 kilo. Berarti berapa? 1/100 kali 10 pangkat min 3 dalam second ya. Nah, kemudian hasilnya kita ubah milisecond 0,01 10 pangkat min 3 second gitu ya. Atau kita bisa sederhanakan dengan mili ya. Maka dapat sama dengan 0,01 milisecond ya. Kecil banget ya. Atau kita bisa tulis 1 kali 10 pangkat min 2 milisecond. Nah, berarti T di sini 0,01 milisecond. Nah, ini adalah ukuran 1 kHz frekuensi. Dan sebagai pengantar. Kemudian, apa saja sinyal yang bisa dihasilkan oleh tubuh manusia? Contoh, sinyal temperatur, ada sinyal tegangan kulit, ya. Kemudian ada sinyal 2 dimensi, misalnya proyeksi dari X-ray atau CT scan. Kemudian ada ECG, pernah dengar ECG? Elektrokardiogram. Untuk apa, Mas David? Buat menghitung aktivitas sistem jantung. Ya, jantung. Untuk menghitung, bukan menghitung, sebenarnya untuk mengambil identifikasi sinyal jantung. Nah, kemudian ada EEG, ada EMG, dan seterusnya. Oke, kita percepat ya. Untuk klasifikasi physical properties. Nah, kayak kembali ke PPT lagi. Ya, waktunya masih ada. Jadi ini beberapa sensor yang ada di pasar yang bisa kita gunakan untuk menangkap sinyal di tubuh kita. Ada EMG, EEG, ERG, ECG, EMG, EOG, GSM. Yang ada di lab ini yang sedang dikerjakan adalah ECG, EMG, dan EEG. Nah, jadi elektroencephalograph itu mengambil sinyal otak, kemudian EKG untuk mengambil sinyal jantung, kemudian EMG untuk mengambil sinyal myograph. Apa itu? Myograph otot. Ada yang menarik sebenarnya untuk menghitung stres, yaitu GSR. Kayak tangan saya nih, lagi stres nih, mulai berkeringat. Jadi menghitung atau mengambil, mengakuisisi galvanic skin response, respon galvanis dari kulit. Jadi kalau orang stres, berkeringat, gitu ya. Oke, kemudian ada juga yang berbasis magnetik. Jadi magnetic signal, ini saya tidak bahas secara detail, karena memang magnetic signal itu biasanya rahasia perusahaan, sensornya kecil dan mahal, tidak dijual bebas, gitu ya. Tapi ada properties dari magnet dengan nama yang sama dengan perusahaan yang terkenal ya. Apa namanya? Tesla. Ya. Ada mikro Tesla, nano Tesla, pico Tesla, femto Tesla. Jadi kecil banget. Jadi satu Tesla itu udah besar banget. Di mana kita bisa menemukan resonansi satu Tesla? Kira-kira gimana? MRI. Ya. Jadi MRI itu kalau lagi mengukur pasien harus ditutup ruangannya supaya tidak diganggu atau mengganggu signal di luar ruangan. Oke. Kemudian
Ya, ini contohnya MRI, magnetic signal. Bisa signal yang berbasis magnetik dan elektrik itu bisa dikombinasikan. Nah, contohnya di sini ada pengukuran secara planar ya, dengan EIT, dengan impedance tomografi, menginjeksi elektroda yang ada di sensor ini. Kemudian digabungkan dengan hasil dari pengukuran MRI. Gitu. Jadi dari MRI misalnya di sini otak ya, tapi dalam kasus yang kanan, misalnya untuk mengambil sinyal jantung dikombinasikan dengan sinyal elektrik. Nah, kemudian dihasilkan analisis. Analisisnya berupa apa? Misal yang paling mudah adalah berupa imaging atau pencitraan. Makanya ada mata kuliah namanya teknik pencitraan. Untuk analisis ada yang namanya teknik pengolahan citra. Kemudian sensor yang lain mungkin secara singkat ya saya jelaskan, ada chemical biosignal. Nah, ini sensornya biasanya fleksibel, sensor tanam, sensor untuk reaksi kimia, termasuk glukosa ya. Kalau kita mau cek darah, itu diambil darahnya, sensornya sensor kimia. Kemudian ada signal dari sensor mekanis. Ya, misalnya Gauss, kita mengubah suatu rentang elemen fleksibel, kemudian nilai resistannya berubah. Nah, itu signal dari sensor mekanis. Ada pertanyaan dari sini? Izin bertanya Pak, terkait tadi kan mata kuliahnya tentang dari teknik pengolahan ya, isyarat biometris ya. Jadi pengelolaan atau pengolahan? Pengolahan. Jadi kan ini dari teknik ke non teknik atau bagaimana? Soalnya kalau dari pemaparan Bapak tadi kan ini kurang lebih sama dengan DPIB, ataukah ada sesuatu yang berbeda? Jadi soalnya kenapa namanya harus berubah? Kenapa tidak dipertahankan? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Ini berkaitan dengan pergantian kurikulumnya. Kenapa tekniknya dihilangi? Oke. Sebenarnya alasan simple, sederhana adalah karena namanya kepanjangan. Kalau kita pakai teknik pengolahan isyarat dan citra biomedis itu panjang sekali. Nah, sehingga kita sederhanakan dengan pengolahan langsung. Ini merujuk pada nomenklatur bahasa Inggris. Namanya itu biomedical signal processing. Nggak pakai biomedical signal processing and engineering atau biomedical signal processing techniques, ya, tidak seperti itu. Jadi untuk menyederhanakan nama kita hilangkan tekniknya, karena pengolahan sinyal itu sudah pekerjaan engineering sih. Kemudian ada pengolahan citra. Nah, karena ada sama-sama pengolahan, jadi kita singkat pengolahan isyarat dan citra biomedis. Itu. Nanti konsekuensinya adalah kita menyederhanakan mata kuliah ini menjadi lebih simple, lebih ringan, karena sifatnya pengantar. Jadi kayak kalau mau mengulang, kesempatan yang bagus, ya. Dan di mana kita bisa belajar lebih dalam? Nanti ada mata kuliah pilihan, ya, atau konsentrasi, atau spesialisasi. Itu ya Mas Davin ya, udah mau ngambil tuh ya. Oke, kita lanjut ya tentang signal processing requirement. Ada 5 yang perlu dihafal untuk sementara ya. Pertama, data acquisition atau alat untuk mengakuisisi sinyal. Yang kedua, pre-processing dan signal conditioning. Ya. Yang ketiga, data processing dan analisis. Ya. Yang ketiga, yang keempat, data storage, transmission termasuk. Nah, yang kelima adalah evaluasi, akurasi, validasi, reliability. Bisa dihafalkan 5? Coba yang pertama apa? Data acquisition. Bareng-bareng. Pertama, Data acquisition. data acquisition. Kedua, pre-processing dan signal conditioning. Yang ketiga, Data pre-processing and analysis. ada tulisannya data pre-processing dan analysis. Yang keempat, Data storage. data storage and transmission. Yang mainan IoT pekerjaannya di sini. Yang kelima terakhir, Reliability validation. ya. Jadi 5 hal itu perlu dipahami di awal ini. Sekarang kita quiz ya. Bentar aja ya quiznya. Pertanyaannya 20. Cuman untuk
ya merefresh pemahaman ya. Udah ya, kita start ya. Oke. Ya, apa peran ECG di biomedical signal? What does ECG stand for in biomedical signal? Jadi saya sudah skip 10 soal terlebih dahulu ya. Ya, elektrokardiogram. Ya. Siapa pemenangnya? Riza Pangestu? Mas Riza mana? Oh, pakai nama orang lain. Oke, next ya. Which signal reflects brain electrical activity? Mana yang merepresentasikan sinyal otak? Iya, EEG ya. Elektroencephalogram atau encephalogram. Which device measure muscle electrical activity? Apa alat yang mengukur sinyal otot? Siapa belum? Satu lagi? Masih ada yang galau? Ya, elektromyograf ya, untuk mengukur sinyal otot. Ya, myoelektrik itu munculnya dari otot. Regangan, kemudian refleks, regang lagi. Mas Alfon, oke. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita bisa memperdalam lagi di sesi selanjutnya ya tentang processing. Yang jelas, saya berharap setelah belajar kuliah ini ada satu contoh PR ya, nanti bisa kalian satukan dengan resume. Nah, jawabannya juga sudah saya catat, saya tampilkan nanti di elok. Yang terakhir sebagai EKR ya, nanti dikumpulkan dengan resume, dikumpul hari Sabtu maksimal jam 9 malam. Nah, tentang sampling dan aliasing. Nah, ini ada dua sinyal 4 pos 200 pt dan 2 sin 800 pp. Nah, gimana nih mengilustrasikannya? Ada satu sinyal ketumpuk sama sinyal yang kedua. Kalau saya tanya secara sederhana, simpel, sinyal yang pertama dan sinyal yang kedua, mana yang frekuensinya lebih gede? Yang kedua pertama? Kedua. Oke. Pertanyaan kedua, mana yang berupa sinyal noise atau dera? Yang pertama atau yang kedua? Apa? Kedua. Alasannya apa Mas Alfons? Karena kan yang pertama tuh amplitudenya lebih tinggi. Amplitudo. Ya, bisa. Amplitudenya lebih tinggi, terus ditambahkan yang kedua akan jadi noise. Oke. Jadi alasan noise itu sering terjadi di frekuensi tinggi. Ya, noise itu sering muncul di frekuensi yang lebih tinggi. Karena apa? Bikin apa? Kadang glitch, kadang sinyalnya jadi gak smooth kan? Gitu. Jadi ini frekuensi yang tinggi menunggangi sinyal frekuensi rendah. Gitu ya. Nanti kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Ini PR. Tolong minggu depan dibawa dan kita bahas bareng-bareng. Dan dikerjakan di rumah, ya. Jangan dikerjakan di kampus. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan pada sore hari ini dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga semuanya sehat, bahagia. Jangan lupa minum air putih yang banyak, tidur yang cukup, dan makan sayur. Makan bergizi gratis. Terima kasih ya. Saya akhiri kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.